Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Olivia Pamela Dumatubun, NIM 2003010720061, kelas AK02, mata kuliah Manajemen Keuangan Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pertumbuhan keuangan jangka panjang. Pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah cara untuk mencapai tujuan keuangan dengan pernyataan tentang apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Elemen kebijakan keuangan perusahaan dalam menyusun rencana keuangan. Investasi dalam aktiva baru yang dibutuhkan perusahaan, tingkat leverage perusahaan, jumlah kas yang diperlukan untuk membayar pemegang saham, jumlah likuiditas dan modal kerja untuk menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Berikut adalah model-model perencanaan keuangan. Model perencanaan keuangan, komponen-komponennya. 1. Hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan dikurangi beban-beban operasi dikurangi pajak. Laba bersih sama dengan dividen ditambah tambahan pada saldo laba. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Sehingga perubahan dalam penjualan atau pertumbuhan penjualan terlebih dahulu tercermin dalam laporan laba rugi dan berikutnya pada akun saldo laba dalam laporan posisi keuangan. 2. Peramalan penjualan. Ramalan penjualan merupakan pemicu atau driver yaitu pengguna dari model perencanaan akan menyediakan nilai perkiraan penjualan dan sebagian besar nilai-nilai lainnya akan dihitung berdasarkan pada nilai perkiraan penjualan tersebut. Tujuan kita adalah untuk meneliti interaksi antara investasi dan kebutuhan pendanaan pada tingkat penjualan yang berbeda-beda, bukan untuk menentukan apakah yang kita harapkan akan terjadi. 3. Laporan pro forma. Rencana keuangan akan memiliki proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut dinamakan laporan-laporan pro forma atau pro forma saja. Dalam kasus kita, berarti laporan keuangan merupakan laporan yang akan kita gunakan untuk meringkas proyeksi kejadian-kejadian berbeda di masa depan. Dalam model-model yang nanti akan dijelaskan, pro forma merupakan output dari model perencanaan keuangan. Pengguna akan menyediakan angka penjualan dan model akan menghasilkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. 4. Kebutuhan aset. Rencana keuangan akan menggambarkan proyeksi belanja modal. Pada intinya, laporan posisi keuangan proyeksi akan menentukan perubahan dalam total aset tetap dan modal kerja bersih. Perubahan-perubahan tersebut secara efektif merupakan total anggaran modal perusahaan. Kebutuhan pendanaan. Yang kelima ya. Rencana keuangan akan memasukkan suatu bagian tentang pendanaan yang diperlukan. Bagian dari perencanaan itu harus membahas kebijakan dividen dan kebijakan utang. Misalnya perusahaan terkadang diharapkan untuk memperoleh uang tunai melalui penjualan saham baru atau dengan melakukan pinjaman. Dalam kasus tersebut, rencana keuangan harus mempertimbangkan jenis sekuritas yang akan dijual dan metode penerbitan yang paling sesuai. Yang keenam adalah depluk. Setelah perusahaan memiliki peramalan penjualan dan perkiraan belanja aset yang dibutuhkan, sejumlah pendanaan baru seringkali dibutuhkan karena proyeksi total aset akan melebihi proyeksi total liabilitas dan ekuitas. Dengan kata lain, laporan posisi keuangan tidak lagi seimbang.
karena pendanaan yang baru mungkin diperlukan untuk mendanai proyeksi belanja modal. Variabel plug keuangan harus dipilih. Plug merupakan sumber yang dituju atau sumber-sumber dari pendanaan eksternal yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan dalam pendanaan yang akan membuat laporan posisi keuangan menjadi seimbang. Contoh perusahaan yang memiliki sejumlah besar peluang investasi dan arus kas yang terbatas mungkin harus menerbitkan saham baru atau utang baru sehingga saham atau utang baru tersebut merupakan variabel plug. 7. Asumsi-asumsi ekonomi. Rencana keuangan harus menyertakan secara eksplisit lingkungan ekonomi tempat perusahaan berharap tetap beroperasi selama rencana tersebut berjalan. Beberapa asumsi ekonomi penting yang harus ditentukan adalah tingkat suku bunga dan tarif pajak perusahaan. Demikianlah video kali ini. Dalam presentasi kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengharapkan banyak saran dan pendapat terkait video-video saya. Terima kasih, sampai jumpa untuk video selanjutnya.